Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau unboxing satu buah paket lagi nih. Jadi paket ini baru aja datang, gue beli biasa di marketplace kesayangan gue, Tokopedia. Jadi ini adalah handphone entry level dari Samsung. Nah, jadi ini handphone entry level Samsung yang udah lama banget ya, gue nggak pernah unboxing handphone entry level dari Samsung. Oke, jadi susah juga, tebel juga nih. Oke, gua unboxing dulu ya. Jadi ini handphone entry level Samsung yang baru aja dirilis kemarin nih. Kenapa gua pengen banget? Ini udah kelihatan. Sip. Oke, jadi ini adalah handphone entry level Samsung. Kenapa gue pengen nge-review handphone ini karena menurut gue udah saking gue belinya di sini. Gue nggak di endorse tapi gue beli di sini. Oke. Gue beli di harga 1.750.000. Kalau nggak salah untuk harga resminya itu 1,7 ya. Jadi ini gue belinya di toko biasa ya, toko inian. Counter biasa di Tokopedia. Jadi gue mau cerita dikit kenapa gue pilih Samsung entry level ini. Mereknya Samsung Galaxy A03s ya, A03s. Jadi di sini gue mau apa ya? Sebelumnya gue juga pernah unboxing atau review handphone dari Samsung yang udah versi yang tahun kemarin ya, beberapa tahun kemarin sih, setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Terakhir itu gue review produknya Samsung entry level itu seri M, yaitu M11. Nah di situ lumayan juga, banyak juga minat. Dan kali ini gue unboxing Samsung A03s. Menarik juga nih karena Samsung A03s ini di sini Samsung udah nggak pelit. Dia ngasih RAM di 4GB. Itu sih yang poin utamanya sih sebenarnya. Oke, ya udah gue langsung unboxing aja di sini. Untuk Samsung dari sini karena segelnya di sini. Samsung A03s. Oke, langsung aja gue buka segel. Sip. Jadi di sini gue dapat ini ya, kayak SIM card dari Telkomsel. Kayaknya banyak banget gue ngumpulin SIM card sampai nggak pernah gue pakai. Setiap gue unboxing pasti selalu dapat SIM card kayak gini. Nggak pernah gue pakai juga. Oke, langsung di sini ada handphonenya. Segelnya tadi udah gue copot sebelah sini. Oke, sebelah sini. Gua langsung unboxing aja di sini. Di modelnya seret ya. Oh ya, sebelumnya gue lupa ngasih tahu dulu aja nih untuk dusa kayak gini ya. Samsung A03 ditambah bagian kanan kirinya kanannya ada Galaxy A03s. Bagian bawahnya ada petunjuk untuk ya IMEI biasanya. Bagian belakangnya polosan ya. Biasanya kan kalau bagian belakang itu kan ada spesifikasi singkat ya, tapi ini polosan aja kosong. Gue order yang warna biru karena warna hitam menurut gue monoton lah. Coba gue warna biru. Nah di sini juga ada keterangannya sih, bundling max dapat ini SIM card Telkomsel. Ya, sip. Oke, langsung aja di sini gue coba unboxing. Oh, segelah dua-duanya harus di repack. Digunting, Oke, harus dibuka segala dua-duanya. Oke. Jadi ini Samsung Galaxy. Oke. Begitu kita buka, kita biasa ya kalau setiap handphone Samsung pasti ada stiker IMEI. Stiker IMEI ini harusnya ada 3, jadi udah diambil sama toko sama ininya. Mungkin pabriknya langsung atau gimana. Di sini udah langsung ada si Samsung A03-nya. Oke. Di dalamnya ini ada charger, kabel data yang udah Type-C ya harusnya ya. Coba gue cek dulu. Oh ya, Type-C nih, kabel datanya udah Type-C. Untuk ngecharge-nya itu di sini sebentar, 7,8 watt ya, jadi belum begitu fast charging banget. Oke. Di sini paling bawah udah kosong, tapi di sini ada SIM card, SIM tray. Jadi untuk ini ngebuka untuk SIM cardnya. Di bagian bawahnya ada polos kosong. Di bagian dalam ini ada, harusnya sih dia dapat ini nggak sih, cash ya.
Oh bersih, cuman gini doang, ada buku petunjuknya aja. Jadi bersih, kita nggak dapat case ya di ini, di dalam paketannya. Oke, ini gue rapin dulu. Sip. Jadi gue langsung aja ke poin handphonenya. Jadi di sini ada spesifikasi singkatnya. Di sini dia sayangnya masih Infinity V. Infinity V display ya. Jadi belum punch hole atau belum ini. Belum yang namanya tompel-tompel gitu, masih yang berbentuk V. Di sini ada triple kamera dan fingerprintnya udah di samping. Nah, akhirnya Samsung bikin fingerprint di samping juga. Nih, langsung aja gue kletek. Gimana kletek kawannya dia nih. Oke. Nah, ini untuk bentukan dari si handphonenya. Warnanya biru ya. Di sini bagian belakangnya ada kameranya, ada 3 ya, sesuai sama look warna birunya. Menurut gue cakep nih. Cakep look warna birunya. Jadi birunya itu biru dongker ya, biru kehitam-hitaman. Jadi ada gradasi, tengah-tengahnya ada kayak warna-warna putih gitu. Tuh. Oke, langsung aja coba gue hidupin untuk pertama kalinya. Jadi fingerprintnya sama tombol power udah di bagian sampingnya. Nah, udah ada logo Samsung. Ini polosan bagian belakangnya. Jadi gue untuk tahun 2021 tuh gue paling males gitu kalau ada handphone yang fingerprintnya tuh masih di belakang kayak gini. Itu ada rasanya males banget gitu. Jadi speakernya hanya satu ya di bagian bawah. Ini ada untuk colokan charger Type-C-nya, ada mikrofon sama untuk lubang jack 3,5 mm. Di atas juga ada mikrofonnya. Bagian kanan ada volume up and down sama fingerprint sensor sekaligus tombol volume. Di bagian atas ini ada SIM card. Oke, jadi ini udah memulai Android. Nah, bagus menurut gue handphonenya kok. Desainnya gue suka. Ya, walaupun monoton ya gini lagi. Bump kameranya tuh masih di belakang kotak lagi. Ya, tapi tipikal Samsung ya menarik lah harusnya. Udah dapat RAM 4 GB juga kan. Ya udah, di sini udah masuk ke selamat datang. Tinggal gua ini dulu ya. Gini aja deh, ini unboxingnya sekaligus gua mau untuk tes benchmark-nya. Nanti ada beberapa benchmark yang mau gua uji. Di sini gua setup dulu, nanti gua balik lagi. Oke? Oke, jadi ini udah gua setup ya. Gua setup sedemikian rupa. Jadi udah gua setup di sini, udah masuk ke menu home screen utama. Jadi wallpaper bawaannya Samsung Galaxy A03s itu kayak gini ya. Pada saat handphone kita pertama kali dinyalain. Oke, jadi di sini gua mau gua sebenarnya udah beberapa download aplikasi. Jadi nanti pengujian gua main game itu ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Crash Bandicoot sama game FF. Nah, tuh. Sama gua udah install juga aplikasi benchmark yaitu Antutu sama Geekbench 5. Nah, jadi sebelum gua cek untuk Antutunya, benchmarknya itu gua pengen tahu dulu nih untuk tentang ponselnya. Tentang ponsel kan biasanya berisi untuk data ini ya, informasi perangkat lunaknya ya. Dia jadi si Samsung Galaxy kecerahan ya. Bentar, gua turunin dulu brightness-nya. Oke. Jadi di sini untuk versi One UI-nya itu udah One UI pakai One UI Core ya 3.1, Android-nya itu udah Android versi 11. Nah, di sini udah Android versi 11. Jadi untuk spesifikasinya itu gue udah download juga di Aidan 4. Aplikasinya gue lihat di CPU-nya dulu. Dia itu pakai prosesornya itu MediaTek Helio P35 ya. Jadi dia pakai Helio P35 yang artinya kalau P itu lebih bagus di fotografinya. Nanti gue tes juga, gue uji untuk hasil foto sama perekaman videonya juga. Sama layarnya kita lihat di sini. Untuk resolusinya itu udah HD plus ya, 720p kali 1600, layarnya 6,47 inch, hampir ya 6,5 inch lah ya. Oke, refresh rate-nya masih 60 Hz.
Ya standar handphone Samsung entry level di 1 jutaan sih. Baterainya di sini baterainya sih klaimnya 5000 mAh, tapi di skor di AIDA 64-nya itu yang kedetek hanya 4900 mAh. Nah, gue nggak tahu yang 100 kemana ada tuh. Jadi di sini gue udah ngetes pengujian benchmarknya. Jadi ada 2 benchmark yang udah gue uji. Mana nih? Di sini ada Geekbench 5 sama si Antutu. Nah, di Geekbench 5 tadi udah gue uji ya. Geekbench 5 itu dia mendapatkan skor. Nih, gue cek di story-nya. Oke, Geekbench 5 itu skornya untuk single core-nya itu di 173. Sama multi core-nya di 907. Yang dimana ya entry level, balik lagi ini handphone ya yang bisa kalian gunakan tuh yang nggak neko-neko, nggak macem-macem. Yang penting bisa main game casual atau game yang battle royale juga kalian bisa untuk dimainkan di grafik yang rendah, itu bisa. Skor Antutu benchmarknya gua tes pakai Antutu benchmark versi 8 ya. Dia dapat 104.000. 104.000 cuy. Jadi di sini CPU-nya dapat 42.000, GPU-nya hanya 13.000 aja. Ya, balik lagi ke entry level ya. RAM-nya ini 4GB ya by the way ya. Jadi ya lumayan lah. Jadi Samsung udah nggak pelit-pelit amat ngeluarin handphone entry levelnya. Biasanya kan 3GB atau 2GB tuh. Sekarang udah sampai 4GB. Oke. Terus gue mau ngetes apa lagi nih? Mungkin foto-foto dikit aja kali ya. Kebetulan gue ada model si Unyil ya. Oke. Jadi ini yang lensa ininya ya, utamanya ya, bukan wide ya. Nah, ini hasilnya. Oke, ini lensa wide nya. Dia nggak ada lensa wide. 3 kamera bokeh makro kali ya. Coba gue lihat ada makro nggak nih? Oh iya bener, dia nggak ada lensa wide, adanya lensa makro, lensa bokeh sama lensa utama. Oke, lensa apa pakai zoom 2 kalinya. Ini yang zoom 2 kali. Nah, oke. Potret coba ala-ala bokeh gimana nih? Nah, ini potretnya ya. Nah, terus sama makro, paling tadi ada makro. Nah, makronya gua tempel dekat. Oke. Kurang cahaya ya. Kayaknya makronya enggak itu banget ya. Ini makronya nih. Yang penting sekedar ada aja sih ya. Sama video paling. Videonya dia bisa resolusinya 1080p 30 fps ya mentoknya ya. Oke, coba gua cek YouTube videonya sebentar aja ya. Oke, ini hasil perekaman video Samsung A03s di resolusi 1080p di 30 fps. Oke, nih sama warna tumbuhannya gimana nih? Kayaknya sih cakep ya, gue lihat dari langsung dari handphonenya. Mungkin fitur stabilisasinya aja kali ya, enggak. Oh ya, tadi gue lupa kamera depan. Nah, nih gue miringin dulu. Nah, oke, ke kamera depannya sama perekaman video kamera depannya ya. Bentar ya. Bentar aja, oke. Ini kamera depannya. Perekaman video dari Galaxy A03s di resolusi 1080p 30 fps ya. Warnanya aja kalian lihat, kalau untuk stabilisasinya gue jamin nggak ada dia. Kamera depannya kan handphone 1 jutaan sih. Sama suara gue yang dihasilkan kalian lihat sendiri ya. Oke. Jadi overall itu tes awal ya untuk Samsung Galaxy A03. Untuk menurut gue sih cakep sih, untuk desainnya sih gue suka sih, karena desainnya itu nggak monoton yang polos gitu. Biasanya kan Samsung entry level yang sejutaan kan itu polos, nggak ada gradasinya. Ini sekarang udah ada gradasinya tuh, tengah-tengahnya ada putihnya dikit tuh. Kameranya juga ya sama aja sih, yang kotak-kotak kayak gini juga. Dan gue lebih ini lagi sih di ininya apa namanya, untuk fingerprintnya, jadi nggak ada motif nggak ada yang di belakang gini lagi. Jadi gue paling nyebelin kalau handphone tahun 2021 tuh fingerprintnya masih di belakang gini, kayak kelihatan gimana gitu. Nah, Samsung udah ngeluarin di samping berbarengan sama tombol power on off. Nah, mungkin itu aja ya. Ya udah, video unboxingnya segini dulu aja
Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Nanti akan gua tes gamingnya dan gua ulas secara detail di Samsung Galaxy A03s ini. Like jika kalian suka ya. Ya udah, sampai ketemu di video gua berikutnya. Oke, nggak pamit. Bye.